Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 6 Juni 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya datang ke Direktorat Jenderal Pajak, bukan untuk lapor pajak, tetapi untuk memberi renungan dalam perayaan Paskah. Apa juga yang mau dilaporkan? Nggak punya kepemilikan, bahkan hidup ini saja milik Tuhan dan milik gereja. Namun sebagai warga negara yang baik, saya ingin mengingatkan, jangan lupakan hal ini. Orang bijak bayar pajak. Wah, udah bisa jadi brand ambassador Dirjen Pajak. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa beberapa orang Farisi dan orang Herodian datang kepada Yesus untuk menjeratnya dengan suatu pertanyaan. Mari kita kenali siapa sih itu orang Farisi dan orang Herodian. Orang Farisi termasuk dalam kelompok Sanhedrin atau majelis agama Yahudi. Mereka berpegang teguh pada hukum Taurat dan setia mengajarkannya. Mereka ini adalah kebanyakan para ahli Taurat yang taat. Sedangkan orang-orang Herodian adalah kelompok politik orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut setia dari dinasti Herodes. Kedua kubu ini sepakat untuk menjebak Yesus dengan bertanya, "Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Jelas sekali pertanyaan ini menjebak, walaupun awalnya dibumbuhi dengan mengatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur, engkau tidak takut akan siapapun." Inilah mulut culas yang ingin menjebak Yesus. Pertanyaan ini karena seperti dua mata pedang. Ketika Yesus mengatakan boleh, berarti ia dicap sebagai antek-antek penjajah Romawi yang menginjak-injak kaumnya sendiri karena menganjurkan untuk bayar pajak kepada penjajah. Dengan demikian, maka para pengikut Yesus yang setia akan mundur dan tidak lagi mempercayainya. Tetapi kalau Yesus berkata tidak usah, tidak boleh bayar pajak, maka ia akan disebut pemberontak dan akan diserahkan kepada pemerintah Romawi supaya ditangkap. Lantas dari hal yang pelik ini yang dihadapi oleh Yesus, Yesus tidak diam atas pertanyaan itu. Yesus meminta mereka untuk menunjukkan sekeping dinar. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, gambar dan
tulisan siapakah ini? Dan mereka sendiri yang menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa sebagai orang beriman, kita punya kewajiban terhadap negara, juga terhadap Allah. Dan kewajiban terhadap negara tidaklah bertentangan dengan iman Kristiani. Dengan demikian, kita perlu menunaikan keduanya. Sahabat setia umur yang dikasihi Tuhan, sikap iman haruslah diamalkan. Salah satunya diwujudkan dengan semangat cinta tanah air. Hal ini juga tertuang dalam Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Maka mari kita mengamalkan iman kita dengan semakin mencintai Allah dan dengan semakin mencintai negeri ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.